Haleluya. Silakan duduk saudara. Saudara, saya percaya hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Semua karena kemurahan Tuhan. Katakan amin. Kasih tahu kiri kanan saudara, ada kemurahan Tuhan hari ini. Saudara, saya percaya Indonesia di tangan Tuhan. Indonesia mengalami mujizat yang tidak lazim. Bahkan negara-negara bingung, kok Indonesia belum masuk corona? Saya percaya karena ada doa orang benar besar kuasanya. Katakan amin saudara. Saudara, GBI di seluruh dunia hari-hari ini masuk ke dalam doa puasa 40 hari. Seluruh dunia saudara berdoa untuk Indonesia saudara. Dan puji nama Tuhan, kita terlebih dahulu Tuhan sudah perintahkan dari sejak 13 Februari sampai 24 Maret saudara. Kita semua gereja kita sudah mulai berpuasa. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita sungguh-sungguh lakukan. Jikalau bukan kita saudara, siapa lagi yang berdoa bagi bangsa ini? Saudara, kesejahteraan daripada bangsa ini mempengaruhi kesejahteraan kita. Maka Tuhan meminta kepada kita untuk sungguh-sungguh di dalam doa puasa 40 hari ini. Saya percaya ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Ada kasih Tuhan, ada pembentengan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saudara, kasih tahu kiri kanan saudara, Indonesia dahsyat men. Amin. Nah saudara, kita buka, saya minta dikeluarkan slide yang pertama. Saudara, tema daripada khotbah saya hari ini adalah duduk dan dengarkan. Yuk kasih lihat kiri kanan saudara, katakan ayo kita udah duduk, kita harus dengarkan. Amin. Nah saudara, kita buka di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat berikutnya, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Perkataan siapa saudara? Tuhan Yesus saudara. Sedang Marta sibuk sekali. Sedangkan Marta sibuk sekali. Sudah sibuk pakai sekali lagi saudara. Melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Saudara, ayat berikutnya, tetapi Yesus menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Katakan amin saudara. Saudara, dalam perjalanan Tuhan Yesus masuk ke dalam setiap kota, dia selalu singgah di kota-kota saudara. Kenapa? Karena di situ dia mulai menyembuhkan, dia mulai membagikan firman Tuhan. Kadang-kadang dia nginep bisa beberapa hari, kadang-kadang bisa beberapa minggu saudara. Dan saat itu Tuhan Yesus di dalam Lukas 10 itu dikatakan Yesus masuk ke dalam sebuah kampung saudara. Saudara, kampung Maria dan Marta adalah Betania. Katakan Betania. Saudara, Tuhan Yesus selalu singgah di satu tempat. Dikatakan Marta, satu keluarga yang bernama Marta, Maria dan Lazarus membuka rumahnya untuk Tuhan Yesus singgah. Saudara, seperti biasa pasti kalau orang yang penting datang ke rumah saudara, saudara persiapkan sesuatu enggak? Hah? Kalau misalnya contohnya nih saudara ya, Presiden Jokowi tiba-tiba datang ke saudara, dia bilang, saya mau nginap di rumahmu. Kira-kira apa yang saudara persiapkan? Saudara, tentu wajar saja kalau seorang yang penting datang ke rumah kita, tentu akan menjadi sesuatu yang sangat berbeda di rumah kita saudara. Persiapannya pasti luar biasa. Nah saudara, saya percaya Maria dan Marta sama-sama senang sekali kalau Tuhan Yesus datang. Amin. Saudara, mereka masing-masing mengambil, tetapi yang berbeda adalah mereka masing-masing mengambil sikap yang berbeda. Dikatakan Marta sibuk sekali. Maria duduk
dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan suara Tuhan, saudara. Saudara, seringkali gambaran yang kita terima itu salah. Tetapi gambaran yang sesungguhnya adalah ini, saudara. Saudara, gambaran yang sesungguhnya adalah, saudara, setiap kali kalau Tuhan Yesus datang ke satu tempat, dia bukan cuma ngajar. Dia bisa saja mungkin makan bersama, cerita, saudara, ngobrol, berdoa, mungkin PPW, saudara. Dan Tuhan melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit. Tetapi ada waktunya Tuhan Yesus duduk dan ngajar. Katakan duduk dan ngajar. Saudara, gambar yang asli seperti ini. Maria tidak sendirian. Tuhan Yesus lagi light community, saudara. Saudara tahu light community? LC, saudara, yaitu komunitas. Saudara, waktu itu Tuhan Yesus lagi light komunitas. Dia sedang memuridkan, saudara. Dia mulai memuridkan Maria dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mulai ngajar. Saudara, seperti visi gereja kita bahwa memuridkan jemaat menjadi anak-anak terang, berkarakter cerdas, terpelajar dan terlatih, dan dapat diandalkan pembawa kemuliaan Tuhan dengan gaya hidup, doa, pujian dan penyembahan. Katakan amin, saudara. Saudara, itu adalah gaya daripada Tuhan Yesus. Kekristenan yang sesungguhnya adalah kekristenan yang light up, saudara. Yuk kasih tahu kiri kanan, udah ikut light up belum? Ya, udah ikut light up belum ya, saudara ya? Saudara, itu adalah visi yang benar-benar kita ambil daripada apa yang Tuhan Yesus lakukan, saudara. Saudara, kejadian yang dialami oleh Marta sangat menarik untuk kita pelajari. Katakan sangat menarik. Karena sadar atau tidak sadar kita sering melakukan kesalahan yang sama yang seperti Marta lakukan, saudara. Saudara, Lukas 10 ayat 40 berkata, di dalam New International Version, saudara, singkatnya begini, tetapi Marta terganggu. Katakan Marta terganggu. Oleh semua persiapan yang harus dia lakukan. Saudara, itu adalah bahasa aslinya. Marta saking sibuknya, Marta terganggu dengan persiapan yang dia harus siapkan, saudara. Saudara, kita sering menggambarkan seolah-olah Marta berbuat sesuatu yang salah. Enggak. Kegiatan yang Marta lakukan tidak salah. Saudara, harus enggak kita mempersiapkan segala sesuatu? Harus, saudara. Saudara, kegiatan yang Marta lakukan tidak salah. Wajar saja kalau Tuhan Yesus datang, dia harus mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kenapa, saudara? Karena dia menghormati Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Nah, saudara, yang salah bukan sibuknya, saudara. Yang salah adalah Marta melakukan semuanya itu tidak pada waktu dan tempatnya. Saya ngomong sekali lagi, Marta sibuk mempersiapkan segala sesuatu, nggak salah. Tetapi yang salah adalah Marta melakukan segala sesuatu, kesibukan ini di dalam waktu dan tempat yang tidak tepat, saudara. Biasanya yang pada saat Tuhan Yesus sedang ngajar, dia malah sibuk, saudara. Ngurusin ini dan itu, Marta terganggu, saudara. Kenapa? Karena banyak persiapan yang belum selesai. Mungkin Tuhan Yesus berkali-kali berkata begini, Marta ayo duduk sini, aku mau ngajar sama kamu. Tapi Marta bilang gini, aduh Pak, aduh Tuhan, itu nasi masih belum masak. Saya harus perhatikan, saya harus lihat ini. Sebentar lagi kita akan makan. Saudara, gak seperti Ibu Susan ya. Kalau Ibu Susan persiapkannya bukan lagi ibadah, tapi persiapkannya dari kemarin. Kasih tepuk tangan dulu, saudara. Saudara, seringkali saya perhatikan waktu kami bawa tabut atau syukuran di rumah, saudara. Saya selalu bertanya kepada Roh Kudus, Roh Kudus, apa yang kau ingin sampaikan kepada keluarga ini? Saudara, waktu kami datang, wajar saja tentu pemilik rumah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Kenapa, saudara? Karena dia menghargai yang datang, saudara. Dan seluruh tim yang ada, saudara, kadang-kadang mempersiapkan makanan dengan sedemikian rupa, saudara, minuman dengan sedemikian rupa. Karena rasa hormat, di mana kami datang dan kami melihat, oh persiapannya juga lumayan, saudara. Tapi gak usah begitu, saudara ya. Waktu kita datang, yang penting siapkan minuman saja sudah cukup. Nah, saudara, selalu ada persiapan. Dan waktu kami datang selalu ada pujian penyembahan, saudara. Dan
Setelah itu baru saya akan membagikan firman yang Tuhan sudah siapkan dari rumah. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada keluarga ini. Nah saudara, waktu penyampaian firman adalah saat-saat yang terpenting. Itu adalah ibadah yang sangat penting. Kenapa? Karena mengandung nasihat dan firman Tuhan. Ada sesuatu yang secara spesifik Tuhan ingin sampaikan kepada keluarga itu. Tetapi yang menjadi masalah adalah di dalam ibadah seringkali terjadi gangguan, saudara. Kadang-kadang mungkin pemilik rumah ada undang teman-teman yang datang. Begitu acara mau firman Tuhan, tiba-tiba ada yang ketok pintu. Gue mau masuk. Dia terganggu lagi, saudara, keluar buka pintu, saudara. Kadang-kadang masakan yang belum siap, masih sibuk bikin masakan, saudara. Kadang-kadang ada anak yang sedang nangis. Dia akhirnya masuk lagi ke kamarnya. Kadang-kadang ada kiriman barang datang, saudara. Itu sering terjadi, saudara, ya. Nah, saudara, semua hal itu sering membuat pesan Tuhan tidak dapat disampaikan dengan sempurna. Kenapa? Karena banyak gangguan, saudara. Banyak gangguan terjadi. Saudara, contoh yang kedua adalah contohnya dalam ibadah. Ada orang yang sedang main game, saudara. Ada juga yang seperti itu. WA masuk, saudara, lihat Instagram, lihat Facebook, kasih tahu kiri kanan bertobat loh. Saudara, orang yang seperti ini rohaninya pasti gak berkembang dengan baik. Kenapa? Karena dia gak haus dan lapar akan firman Allah. Sedangkan firman adalah kekuatan bagi kehidupan kita, saudara, untuk bertumbuh di dalam dia. Nah saudara, apa yang terjadi pada Marta seringkali terjadi kepada umat Tuhan. Saudara, Marta terjebak dalam kesibukannya sendiri. Sehingga sesudah waktunya sudah duduk diam mendengarkan Tuhan, Marta masih kacau pikirannya, saudara. Katakan, saya gak boleh kacau kalau dengan firman Tuhan. Saudara, Marta sibuk dengan dirinya, bertindak, saudara, sehingga tidak pada waktu dan tempatnya, saudara. Itu yang dilakukan Marta. Saudara, Marta adalah gambaran orang percaya yang gagal fokus. Marta adalah gambaran orang percaya yang gagal fokus, saudara. Saudara, pertanyaan umum pada begini, Pak, kenapa ya kok banyak orang Kristen bisa hidupnya gagal? Oh, karena dia kurang fokus sama Tuhan, saudara. Nah, saudara, kita harus fokus kepada Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, saudara, kita harus fokus sama Tuhan. Saudara, ada sebuah cerita, saudara, seorang pelukis muda yang sedang diajar oleh gurunya. Ya, dia berusaha untuk menggambar seperti yang gurunya gambar. Satu saat dia datang kepada guru, dia bilang, Pak Guru, saya boleh nggak minjem alat-alat yang Pak Guru pakai? Loh, terus Pak Gurunya bilang gini, kenapa kamu mau minjem alat saya? Dia bilang, supaya saya bisa gambar bagus seperti Bapak. Saudara, akhirnya gurunya meminjamkan alat ini kepada muridnya. Saudara, beberapa saat kemudian gurunya kembali datang, dia berkata, Nak, gimana hasil daripada lukisan? Lalu dengan lemas dia bilang gini, sama aja. Hasilnya juga sama aja seperti kemarin. Saudara, percakapan mereka berdua, tiba-tiba datang seorang pelukis tua mendengarkan percakapan mereka. Lalu dia bilang begini, Nak, bukan alat yang membuat lukisan itu menjadi bagus. Tetapi yang kamu harus belajar adalah semangat daripada gurumu. Motivasi, passion dari gurumu menggambarkan segala sesuatu. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Kalau kita tidak pernah belajar untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita akan melewati banyak esensi asli yang Tuhan ingin ajarkan kepada saudara dan saya. Kita menjadi orang-orang yang keluar dari tujuan suci Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, kalau kita memperhatikan sungguh-sungguh apa yang menjadi esensi itu, kita pasti berhasil hidupnya di dalam Tuhan. Katakan amin, saudara. Saudara, dikatakan Marta gusar, Marta kesal dan kacau, saudara. Itu yang terjadi pada Marta. Saudara, Marta mengalami tekanan yang sedemikian sehingga dia gak bisa duduk di bawah kaki Tuhan. Nah saudara, apa yang terjadi setelah itu? Yang pertama adalah karakter Marta berubah. Katakan, Marta karakternya berubah. Saudara, salah satu alasan kenapa rumah Marta adalah tempat favorit daripada Tuhan Yesus.
Seperti gereja ini, saudara. Loh kok ngamin? Seperti gereja ini, saudara. Katakan amin, saudara. Amin. Saudara, ini adalah tempat favorit daripada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena waktu Tuhan Yesus masuk ke rumah Maria dan Marta, selalu disambut dengan begitu hangatnya, saudara. Rumah itu menjadi rumah kesukaan daripada Tuhan Yesus untuk menginap. Kenapa? Karena ada keluarga yang hangat seperti Marta, Maria, dan Lazarus. Saudara, tetapi sesuatu terjadi pada Marta. Marta yang baik, penuh kasih, hangat, berubah menjadi Marta yang sibuk dengan dirinya sendiri, saudara. Yuk kita buka dalam Lukas 10 ayat 41. Lukas 10:41 dikatakan, tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara, di dalam New International Version berkata, Tuhan berkata begini, Marta, Marta, jawab Tuhan, kamu khawatir dan kesal tentang banyak hal. Saudara, Marta yang sibuk tiba-tiba menjadi khawatir kepada banyak hal. Bukan hanya khawatir, Marta menjadi pribadi yang kesal. Saudara, resah dan kesal membuat suasana yang harmonis, yang baik menjadi tiba-tiba gak enak, saudara. Kenapa? Karena Marta khawatir dan kesal, saudara. Saudara, saya percaya sebagian besar kita pernah mengalami hal yang seperti ini. Waktu deadline kerja sedang mengejar, saudara, kita sibuk seperti Marta. Waktu kartu kredit jatuh tempo, saudara, kita mungkin cari utang sana sini, saudara. Saudara, waktu kita harus membayar uang anak sekolah, saudara, ini adalah waktu-waktu genting. Banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin perusahaan mulai merugi, kita mulai sibuk seperti Marta, saudara. Waktu kita disuruh memilih antara ibadah dengan klien, kita bisa sibuk seperti Marta, saudara. Saudara, dalam hidup saya gak pernah mengorbankan waktu ibadah saya untuk sesuatu yang lain. Selalu saya tahu Tuhan yang terutama dalam kehidupan saya. Katakan amin. Saudara, kita sibuk mencari jalan keluar kita sendiri. Kita berputar-putar, saudara, di padang gurun kita sendiri. Sehingga akhirnya kita juga sendiri gak mendapatkan jawaban. Saudara, satu saat saya heran kenapa anak saya yang kecil biasa selalu dia keluar masuk kamar saya, saudara. Dan hari itu dia diam saja ada di kamarnya sendiri. Lalu saya mulai ngintip, saudara. Begitu saya buka, oh ternyata dia sedang kotak-katik sesuatu, saudara. Dia kotak-katik, saudara ya. Karena saya lihat dia sedang sibuk, ya sudah saya tutup, saudara, pintunya. Gak lama dia keluar, saudara. Ternyata dia punya satu airsoft gun. Dia sibuk kotak-katik kena macet. Buka sana sini gak bisa pasang lagi. Lalu dia nangis, papi tolong gimana ini beliin yang baru. Saya bilang, kenapa kamu gak dari tadi datang ke papi? Saya hanya kotak-katik beberapa menit, saudara. Dan airsoft gun itu selesai siap untuk digunakan. Saudara, demikian juga kita kadang-kadang sibuk dengan diri kita sendiri. Kita berputar-putar di padang gurun kita sendiri. Sedangkan Tuhan siap memegang tangan kita, saudara. Katakan amin. Saudara, katakan kepada kiri kanan saudara, jangan berputar di padang gurunmu sendiri. Pegang tangan Tuhan. Yuk kita nyebrang. Kasih tahu, pegang tangan Tuhan. Yuk kita nyebrang. Amin, saudara. Saudara, apa yang terjadi berikutnya? Yang kedua adalah Marta tetap sibuk, saudara. Yang kedua adalah Marta tetap sibuk. Saudara, kita buka dalam Yohanes 12 ayat 1-3. Ini yang terjadi, saudara. Ini benar terjadi. 1 Yohanes 12 ayat 1-3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Betania rumah siapa? Marta dan Maria. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ ada perjamuan untuk dia. Dan dikatakan, dan Marta melayani, saudara. Sedangkan salah seorang yang telah turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Saudara, saya percaya apa yang ditulis dalam firman Tuhan pasti punya maksud dan tujuan. Katakan amin. Saudara, dikatakan Marta
melayani. Artinya itulah Marta. Enggak berubah-berubah. Dari kemarin Tuhan sudah bilang jangan sibuk. Tapi itulah Marta. Seolah-olah Alkitab mau kasih tahu saudara. Ya itulah Marta. Saudara, Marta tetap sibuk. Seorang yang selalu sibuk saudara. Marta tidak berubah. Kenapa? Karena dia tidak dengar apa yang Tuhan inginkan saudara. Nah saudara, di ayat berikutnya, tapi apa yang dilakukan Maria yang duduk dekat kaki Yesus saudara. Saudara perhatikan ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak naswastu yang murni, yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara, yang terjadi adalah setelah Maria melakukan itu, Yudas mencela Maria. Kenapa? Dikatakan Maria melakukan pemborosan. Saudara, harga minyak itu adalah 300 dinar. Kalau uang sekarang antara sicap dan lakcap tiaw lah saudara. Saudara bisa bayangkan minyak wangi dituangkan ke kaki. Lalu Yudas bilang begini, kenapa enggak di save aja buat orang miskin. Saudara, Yudas lakukan itu karena Yudas minta uang saudara. Saudara, tetapi yang Tuhan Yesus katakan adalah begini. Maria berbuat sesuatu yang sangat indah bagi Tuhan Yesus. Saudara, Maria berbuat sesuatu yang bagi Yesus sangat indah. Yang belum pernah orang lain lakukan. Amin. Saudara, demikian juga kehidupan kita yang duduk dekat dengan Tuhan. Kita pasti melakukan sesuatu yang indah buat Tuhan. Sesuatu yang menyenangkan hatinya saudara. Saudara, sesuatu yang bagi Tuhan ini sangat spesial buat saya. Ini sangat spesial. Saudara, kalau bisa buat ini saudara. Saudara bisa bayangkan bagaimana hidup saudara. Engkau akan menjadi perhatian utama daripada Tuhan saudara. Saudara, karena Yesus memuji Maria dan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat akan dia saudara. Saudara, dengan kata lain, apa yang Maria perbuat akan menjadi hal yang spektakuler. Akan semua orang ingat sampai akhir. Bahkan Injil waktu diberitakan, apa yang dilakukan Maria saudara, kita ingat sampai hari ini. Katakan amin saudara. Saudara, Tuhan Yesus katakan Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak bisa diambil daripadanya. Saudara, saya percaya apa yang gak bisa diambil dari kita saudara. Iman, pengharapan, dan kasih. Saudara, itu yang tidak bisa diambil. Kalau saudara memiliki 3 hal ini, maka waktu dunia bergoncang, dunia tidak bisa menggoncang saudara dan saya. Katakan amin saudara. Nah saudara, dalam pelajaran Marta dan Maria, kita belajar untuk membangun selalu kehidupan yang intim dengan Tuhan. Ada waktunya kita bekerja, kita sibuk saudara. Saya percaya setiap kita mau Natal, kita sibuk saudara, ngurusin. Tetapi yang terlebih penting saudara, kita harus duduk dekat kaki Tuhan. Tuhan, engkau apa yang kau inginkan. Saudara, saya percaya apa yang dunia tidak bisa lihat, engkau akan melihat. Kenapa? Karena engkau duduk bersama dengan Tuhan. Saudara, persiapkan waktu saudara setiap hari untuk duduk dekat Tuhan. Amin. Saat teduh saudara. Saudara, kita ada namanya Gema saudara. Gemar baca firman Tuhan. Saudara, baca firman Tuhan setiap hari. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Praise and worship. Dan dimuridkan saudara. LC saudara. Kasih tahu ke LC. Gereja ini lengkap saudara. Waktu saudara melakukan 3 hal ini, saya percaya kehidupan saudara pasti diberkati. Kita akan masuk ke dalam new dimension saudara bersama dengan Tuhan. Nah saudara, saya akan akhiri dengan sebuah cerita saudara. Saudara, cerita ini dari Rusia. Dari mana? Rusia saudara ya. Nah saudara, di Rusia ada seorang kaisar mendekati seorang pengawal yang dia melihat ada seorang pengawal yang tiap hari saudara berdiri di ujung daripada sebuah taman. Dan tiap hari, tiap saat ada yang selalu jaga. Lalu dia mendekati daripada pengawal ini bertanya kepada dia, kenapa kok kamu tiap hari berdiri di situ? Apa alasannya? Apa yang kamu jaga? Lalu pengawal itu berkata, aku tidak tahu Tuhan, saya hanya diperintahkan kapten saya untuk melakukan tugas penjagaan pengawalan ini. Lalu
Kaisar begitu penasaran. Lalu dia mulai panggil daripada kapten daripada pengawal ini. Dia bilang begini, "Kapten, saya mau bertanya kepadamu, kenapa selalu ada pengawal berjaga di ujung taman itu?" Lalu kapten itu menjawab, "Ini sudah jadi peraturan, Tuan." Karena apa? Karena pengawal harus menjaga tempat itu sudah peraturan. Memang sampai sekarang kita selalu menjaga tempat itu. Saudara, Kaisar dibikin makin bingung. Kenapa? Enggak ada jawabannya. Lalu dia bilang begini, "Udah, kalau begitu saya akan mencari ahli sejarah daripada kerajaan kita untuk kita membuka dokumen-dokumen yang ada. Kenapa sampai hari ini bertahun-tahun, bahkan saya lihat berpuluh-puluh tahun, prajurit itu berdiri di sana." Saudara, akhirnya ahli sejarah datang, dia mulai membuka berkas-berkas itu, saudara. Lalu setelah dibuka ternyata didapatkan sebuah penjelasan, saudara. Ternyata Ratu Katarina Agung, saudara, beberapa ratus tahun yang lalu pernah mengambil dari hutan, mawar hutan untuk ditanam di pojok daripada taman itu. Karena dia takut diinjak orang, dia meminta seorang prajurit untuk menjaga setiap hari. Tetapi mawar itu sudah ratusan tahun mati. Yang jaga sampai hari ini. Saudara, pengawal menjaga sesuatu yang sebenarnya sudah tidak ada. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita tidak mengetahui apa yang Tuhan inginkan. Saudara, yang saya takutkan adalah saudara kalau tidak menyiapkan telinga untuk mendengar apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam kehidupan saudara. Yang saya takutkan adalah banyak musim-musim Tuhan untuk memberkati saudara, saudara terlewat, saudara. Amin. Saudara, kita harus terus menjaga keberadaan kita. Jangan seperti Marta yang sibuk, hanya sibuk, saudara. Kita pasti harus punya waktu-waktu yang tepat untuk guru kita mulai mengajar. Saudara, satu saat dalam saat teduh saya di malam hari, saudara, jam 12, semua sudah tidur. Di situ saya baca firman, saudara. Saya merenungkan firman Tuhan. Di situ waktu yang paling tenang. Tiba-tiba saya melihat penglihatan Tuhan Yesus berdiri depan saya. Seperti seorang pak guru yang sedang ngajar. Lalu saya melihat matanya begitu tajam tertuju kepada saya. Dia katakan begini, hanya murid yang selalu hadir di dalam setiap waktu gurunya mengajar itu yang akan diutus oleh Tuhan. Saudara, di situ saya mengerti bahwa begitu perlunya kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Saudara, seperti Kurniawan pernah katakan kepada saya, "Oh, aneh ya, benar-benar aneh." Dia tiap hari, tiap minggu ngurusin sound system, saudara. Ada satu saat, dulu waktu baru mulai, dia kalang kabut, saudara. Kenapa? Karena sound systemnya gak beres-beres. "Ayo doa, Kur. Ini belum beres nih. Ayo doa, Kur." Gak beres-beres, saudara. Saudara, begitu terakhir akhirnya dia ikut doa. Begitu doa selesai, kotak-katik sebentar selesai. Saudara, saya beritahu saudara, waktu kita dekat dengan Tuhan, banyak hal-hal yang luar biasa Dia akan bukakan bagi saudara. Saudara tidak akan kehabisan banyak waktu untuk apa? Bercokol sendiri di padang gurun saudara sendiri. Waktu saudara dan saya pegang tangannya, Dia bawa kita nyebrang. Kemana, saudara? Kepada tanah Kanaan. Kasih tahu kiri kanan saudara, Kanaan itu tempat kita. Amin, saudara. Yuk kita bangkit berdiri. Kasih tahu kiri kanan supaya lebih jelas. Marta gak salah, tapi gak pada waktu dan tempatnya saja dia. Sama kayak kamu ya, yang suka begitu ya, saudara.